Pagi semuanya. Pagi, Ci. Ya, oke. UTS-nya lancar ya? Aman, Ci. Oke, oke. Ya, udah pada lihat feedback proposal belum? Ini yang saya kirim linknya, itu ada apa formal elements gitu ya. Jadi sebenarnya ini elemen-elemen yang apa ya? Ya kalian perlu pertimbangin lah gitu waktu lagi bikin suatu game. Gitu. Ada yang udah baca mungkin? Yang ini ya. Em, ini kan kalau kalian lihat, kelihatan ya, beberapa poin itu ada hubungannya gitu ya. Waktu itu saya sempat minta. Nah, nanti tolong dimatengin lagi gitu ya. Kemarin kan masih um, ya awal gitu ya, masih baru kayak konsep. Terus kita juga belum sempat ngobrol langsung kan gitu ya secara lisan. Nah, mungkin minggu depan gitu ya, kayaknya materinya nggak terlalu banyak. Kita ngobrolin per kelompok ya. Jadi yang kemarin itu kayaknya banyak yang salah gitu ya, kayak misalnya di bagian resource gitu. Terus habis itu ada juga yang di bagian kayak prosedur, rules gitu. Nanti jadi kita obrolin secara lisan. Pesan saya ini tolong dibaca satu-satu karena lumayan jelas gitu ya, contoh-contohnya juga ada. Gitu ya, kayak objektif, kayak gimana contohnya gitu. Terus ini kategorinya gitu ya. Terus prosedur itu kayak gimana, rules-nya itu apa gitu. Nah, ini tolong didiskusiin sama satu kelompok. Terus habis itu kita ngobrolin lagi minggu depan, masuk ke breakout room masing-masing gitu ya. Ntar saya masuk, kita ngobrolin. Terus tapi tolong beneran didiskusiin ya gitu. Jangan sampai begitu saya tanya malahan nggak tahu. Ini tipikal kadang-kadang beberapa kelompok saya temuin gitu ya. Di saat saya tanya malahan baru diskusi gitu. Lu maunya gimana jadinya kayak gitu-gitu. Itu diskusi dulu gitu ya, baru habis itu ngobrol sama saya gitu. Jadi supaya kita semakin ada progres gitu. Jadi semakin jelas, semakin yakin. Jadi tinggal um, kita tinggal matengin lagi gitu. Nah terus kalau bisa sekalian mulai cari aset-aset gitu ya. Terus mau gambar kayak gimana, atau kalau 3D kayak gimana, kalau ada map-mapnya kayak gimana gitu ya. Jadi ini nanti dibaca aja. Nggak semua kategori, nggak semua poin saya minta. Ikutin permintaannya waktu itu aja. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kalian mempertimbangkan bagian-bagian lain gitu ya. Di sini yang nggak saya minta misalnya. Gitu. Oke. Ya, jadi tolong ditagih gitu ya ke teman kelompoknya, ayo kumpul ngobrolin ini gitu karena minggu depan kita mau ngobrol bareng gitu kan. Oke. Terus bentar saya kirimin 2 link YouTube. Ntar kita akan nonton ini. Saya maunya kalian nonton masing-masing aja karena ya ntar takutnya nge-lag juga ya kalau saya yang kasih unjuk gitu kan. Ini dibukanya ntar aja sembari di tengah-tengah kita bahas teori gitu ya. Oke. Biasa ya yang internetnya baik-baik saja tolong nyalain kamera. Saya perlu ngelihat wajah-wajahnya.
Apa ya, saya sambil ini alergi, apa, agak-agak pilek jadinya gitu. Soalnya kemarin dingin kan malam-malam, hujan terus. Oke, jadi materi hari ini itu adalah basic animation concept. Kita masih nggak jauh-jauh dari Cat Like Coding. Minggu depan juga masih pakai codingannya Cat Like Coding. Ini hari ini kalau mau cari mungkin Cat Like Coding clock gitu misalnya, itu juga bisa gitu ya. Nah, yang waktu itu kan previewnya ya berarti Rounded Cube gitu ya. Sekarang kita ngomongin animasi. Ini ada 2 prinsip animasi. Ya, yang satu Pi phenomenon, satu beta movement. Nah, si Pi phenomenon ini apa namanya? Dia tuh kalau kalian lihat ini kan kayak apa ya? Ada sesuatu yang putih gitu ya, objek terus nutupin objek yang biru gitu kan. Jadi dia jalan gitu kayaknya muterin gitu. Sementara ini sebenarnya cuman apa ya? Permainan ilusi lah gitu ya, ilusi yang bikin kita ngelihatnya kesannya ada yang gerak gitu. Padahal ini tuh cuman si birunya itu dikedipin gitu, diganti warnanya jadi putih dalam waktu tertentu gitu. Jadi kesannya kayak ada objek yang ngelewatin lingkaran ini gitu ya, padahal masing-masing doang gitu, cuman kedap-kedip aja gitu. Jadi ini manfaatin sistem apa ya, indera kita gitu ya, nerimanya seakan-akan ini jalan gitu. Padahal objeknya nggak jalan, objeknya cuman ganti warna aja gitu dalam sekian second. Nah, terus ada beta movement. Beta movement itu gambar gitu ya digerakin secara cepat gitu. Jadi sebenarnya objeknya pindah kan. Itu kayak misalnya tangannya lagi lurus, terus tangannya jadi nekuk segala macam, kakinya juga gerak-gerak gitu ya. Itu X, Y, Z-nya pindah-pindah gitu ya. Jadi itu beta movement gitu. Jadi kalau Pi phenomenon itu terkesannya ada yang bergerak, ada objek yang gerak itu pindah posisi. Kalau beta movement itu beneran ada yang pindah posisi gitu ya. Jadi gambar beda-beda dijalanin secara cepat gitu. Jadi dia gerak kayaknya kelihatannya. Gitu ya. Ini di-describe pertama kali tahun 1912 gitu. Bayangin udah lama banget. Jadi animasi itu udah ada di tahun itu gitu ya, 1912. Oke. Terus ini kalau kalian lihat di kanan, itu lihat ya ada berapa frames per second gitu ya. Mungkin kalian ingat gitu ya, saya pernah jelasin mengenai frames per second. Jadi kalau 5 frame per second ya berarti ada update 5 kali gitu dalam 1 second. Gitu ya. Kalau 2 frame tadi berarti 2 frame. Jadi ada pergantian 2 kali gitu dalam 1 second. Lama banget ya gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada bola-bola jatuh gitu ya. Saya nggak tahu di tempat kalian persis kayak saya apa enggak jatuhnya. Maksudnya apakah di tempat yang sama gitu ya. Tapi yang pasti ini kan ada bola jatuh. Terus FPS-nya turun terus ya gitu. Nah, ini tuh karena rendernya semakin banyak gitu ya kan bolanya tadi dari sedikit sampai banyak. Jadi dia ngaruh ke FPS-nya gitu. Ini sebenarnya cuma mau ngasih unjuk aja sih bahwa FPS itu semakin banyak yang di-render ya semakin drop gitu ya. Kalau semakin drop ya berarti semakin lama animasi jalan gitu kan. Terus kalau tadi lihat yang pertama-pertama itu kan ada 40 fps segala macam, itu sebenarnya buat ngasih unjuk aja sih gitu ya. Bahwa di 1912 pun udah dikatakan gitu bahwa frame rate yang 10/12 ke atas gitu itu lebih bagus gitu, itu lebih smooth gitu jatuhnya. Jadi segitu aja sebenarnya sudah cukup gitu ya frame rate-nya gitu. Cuman ya tadi gitu ya dengan mempertimbangkan objek yang di-render semakin banyak, ntar frame rate semakin jatuh gitu ya. Biasanya semakin drop. Itu yang bikin kalau lagi main game juga kadang-kadang suka gitu ya, lemot-lemot, lama-lama nge-lag gitu. Ya jadi sebenarnya
poin kedua gitu ya, jelasin bahwa ya animasi itu datangnya dari ilusi gitu ya. Jadi image digerakin secara cepat dari apa yang kita lihat gitu. Jadi kesannya tuh gerak gitu kan ya. Padahal itu sebenarnya gambar digerakin secara cepat. Itu kalau kalian lihat, makanya tadi kalau 40 fps tuh jogetnya kenceng banget gitu ya. Terus lama-lama tambah lemot gitu ya. Lama-lama kayak orang baru belajar nari gitu kan. Kaku-kaku gitu ya, patah-patah. Ya ini ya, kayak apa ya, kalau 40 tuh kayak enak banget gitu ya gerakannya gitu ya. Terus kalau udah 10 ya masih oke gitu kan ya. Terus kalau udah 5 udah agak patah-patah gitu. Apalagi yang 2 gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, makanya kan kalau punya laptop gaming kan akan lebih enak ya dibandingin pakai laptop biasa gitu main game. Oke, terus kita sekarang masuk ke awake sama start function gitu ya. Kalian udah pakai yang start? Awake saya nggak tahu, tapi yang pasti awake minggu ini praktikumnya itu gitu ya, ada pakai awake. Nah, tapi yang pasti bedainnya gampang gitu ya. Kalau udah OOP, udah ambil kan ya OOP. Nah, itu awake itu constructor gitu ya. Jadi dia buat construct sesuatu, buat ngeset variabel gitu ya, nilainya berapa, initialize gitu ya. Kalau start itu dia lebih ke main gitu. Jadi ya kalau misalnya biasanya waktu itu kan in main gitu ya, ya itu mainnya itu start sekarang. Sementara ya kalau update, fix update itu beda gitu ya sama yang waktu itu kalian pernah pelajarin mungkin di OOP, karena update, fix update itu dipanggil dalam apa ya, aturan tertentu gitu ya. Nah ini kita bahas dulu gitu ya, ntar habis itu baru kalian ulang lagi nonton video YouTube-nya gitu ya. Satu video YouTube-nya saya pernah kasih kalau nggak salah, cuman kita ulang lagi aja, kalian nonton lagi aja. Kali-kali kemarin itu sempat nggak lihat gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ada fix update, update, late update gitu ya. Tiga-tiganya jalannya beda-beda gitu ya, jadi punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau fix update itu jalannya dipanggilnya per sekian second. Kalau kalian nggak atur-atur sendiri itu 0,02 second. Itu bawaannya, ada settingannya gitu ya. Ntar di YouTube juga dijelasin. 0,02 second. Dia itu bagus untuk trigger, collision gitu ya. Terus si fix update ini tuh dipanggil dalam waktu tertentu, jadinya dia itu reliable gitu ya. Dia terhadap waktu aslinya itu reliable. Beda dengan update. Kalau update itu dipanggilnya per frame gitu ya. Jadi tadi tuh kalau 40 fps berarti kan 40 frame per second. Jadi dalam 1 second itu ada 40 update yang akan dipanggil. Bagiin aja gitu ya, 1 second itu berarti per berapa second tuh si update itu dipanggil gitu ya. Oke, jadi itu update. Update itu cocoknya buat movement, input control gitu ya. Jadi kalau kalian ngecek apakah user tekan A, tekan W misalnya, nah itu adanya di update biasanya gitu. Terus sementara kalau ngecek collision gitu, ada tabrakan apa enggak, itu di fix update gitu ya. Karena dia selalu pasti dipanggil kan gitu per berapa second. Sementara kalau update ketika dia drop, kalau misalnya ada collision ditaruhnya di update, ntar dia malahan kayak telat gitu ya. Misalnya enggak respon gitu kan kalau update-nya dipanggil lamaan berarti kan collision-nya telat gitu ke detect-nya gitu. Jadi itu bedanya si update sama fix update sih gitu. Nah, update ini karena dia ikutinnya FPS gitu ya, jadi FPS-nya lagi drop apa enggak gitu. Kalau nggak drop kan normal ya, berarti dia dipanggilnya ya tergantung deh FPS-nya kalian gitu ya. Tapi dia apa?
nggak bergantung sama waktu gitu. Jadi kalau fix update tadi kan per 0,02 second, kalau update nggak gitu kan ya. Jadi pokoknya dia setiap kali drop, dia akan lama dipanggilnya gitu. Dia akan lebih lama dipanggilnya daripada normalnya gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya late update. Nah, kalau late update itu dia setelah update dilakuin gitu ya. Jadi late update itu ya paling gampang contohnya itu sih di yang tengah tuh baca gitu ya. Bagus untuk kamera yang follow karakter gitu. Jadi kalau kayak main CS gitu ya, Left 4 Dead tuh masih zaman nggak sih? Itu zaman saya dulu. Left 4 Dead seru gitu. Jadi kayak CS, Left 4 Dead gitu itu kan ada kamera yang ngikutin apa playernya gitu kan. Nah, late update itu ada apa namanya? Sorry, kamera itu adanya di late update gitu ya. Jadi kenapa begitu gitu? Karena kita perlu update posisi playernya dulu, baru habis itu kameranya ngikut gitu. Kalau dua-duanya jalan sendiri gitu ya, misalnya tiba-tiba ternyata playernya nggak ke-update gitu ya, tapi kameranya maju gitu. Kan jadinya ngaco kan. Gitu. Jadi dia mastiin dulu update-nya selesai gitu ya, kelar, baru habis itu late update yang dilakuin gitu. Ya, jadi kita ngegunain late update itu untuk objek-objek yang memang supaya aman, supaya nggak error gitu loh di akhir gitu, di update-nya. Gitu ya. Nah, ini gambarannya lah kira-kira gitu ya. Kalau fix update kan tergantung waktu, update tergantung frame, late update after update gitu. Nah, ini kalau di debug hasilnya fix update-nya tetap ya 0,02, 0,02, 0,02 gitu ya. Kalau update itu dipanggilnya di 0,211, di yang ini di 0,023 gitu ya. Jadi ini memang bedanya kan sepersekian second lah gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nih update sama late update, ya kalau emangnya nggak berat, berarti dia akan barengan gitu. Jadi kalau komputer resource-nya masih banyak, masih baik-baik aja semuanya gitu ya, dia akan barengan deket gitu loh sebenarnya. Walaupun kalau lihat printnya bener kan ya, late update itu after update gitu. Jadi memang late update itu di belakangnya update gitu. Jadi kalau di sini waktunya sama ya karena eksekusinya cepet banget gitu ya. Jadi jatuhnya kesannya sama gitu. Tapi kalau lihat printnya beda kan ya, urutannya update dulu baru late update gitu. Nah, ini ntar juga ada sebenarnya di YouTube. Ntar habis ini aja nontonnya gitu ya. Nah, terus kita lihat sekarang time gitu. Ini juga kan pernah pakai gitu ya, time.time, time.time, saya rasa udah pernah. Time.time itu gitu ya, itu untuk nandain udah berapa lama gitu ya, kayak ngasih tahu udah berapa lama aplikasi kalian jalan gitu ya. Jadi ketika dia dipanggil di update ya berarti dia akan ngeprint berapa second gitu dia udah jalan gitu. Nah, ya kalau dia dipanggil di frame yang sama ya dia akan sama gitu ya. Terus kalau dia adanya di fix update itu biasanya return-nya jatuhnya fix time. Jadi biasanya kita pakainya time.fixTime di fix update. Kenapa? Karena waktunya fix kan gitu ya. Jadi kan kalau fix update kan per 0,02. Berarti kalau time.time ada di fix update berarti antara 0,02, 0,04, 0,06 gitu. Jadi waktunya tuh fix gitu ya. Itu fix time. Nah, terus ini ya jatuhnya benar ya gitu buat nyari tahu udah berapa lama gamenya jalan gitu. Ya, terus kita pindah sekarang ke delta time. Delta time itu ini kalian udah pernah juga gitu ya. Delta itu jaraknya gitu ya, selisihnya gitu. Jadi ini selisih dari frame sekarang dengan selisih waktu
frame sebelumnya dipanggil gitu. Jadi ini saya pernah jelasin juga seingat saya. Jadi kayak misalnya ini frame 1, terus ada frame 2, jarak dari frame 1 ke frame 2 itu delta time gitu ya. Delta ini segitiga ya, delta. Gitu. Nah, balik lagi kalau delta time itu di-update, itu berarti di function update gitu ya adanya. Berarti, deltanya akan beda-beda karena frame itu dipanggilnya tergantung FPS-nya gitu kan ya. Dia bisa beda-beda. Nah, fix update ketika ada di fix update gitu ya, itu namanya fix delta time karena delta time-nya pasti sama gitu ya. Jadi kalau kalian punya function fix update gitu ya, abaikan ini apa, huruf besar huruf kecilnya, ya udah ini contoh doang gitu ya. Kalau misalnya punya fix update terus kalian pakai time dot delta time gitu ya. Ini kan pasti 0,02 kan ya delta time-nya kan. Jadi biasanya kalau di fix update berarti pakainya fix delta time gitu. Ya. Jadi tergantung ditaruhnya di mana gitu ya. Jadi ini si time ini biasa ditaruhnya ya di update atau fix update gitu kan ya. Jadi kalau adanya di fix update pakainya fix delta time gitu ya. Nah, delta time ini yang waktu itu kalian pernah pakai buat rotate kubus ya. Benar nggak? Jadi seberapa besar dia muternya itu tergantung delta time-nya gitu ya. Ini yang waktu itu saya bilang dia menyesuaikan waktu yang udah jalan gitu ya. Jadi dia ngikutin aja. Jadi kalau nge-lag pun dia akan update sebanyak jaraknya dia dengan frame sebelumnya gitu loh. Ya. Nah, terus fixed time itu sama gitu ya dengan time.time, dia adanya tapi di fix update gitu karena kan dia waktu yang selalu sama gitu ya, fix gitu ya, waktu yang fix. Ini ya jadi cocoknya ya gitulah ya, kalau fix update pakainya fix time, fix delta time gitu ya. Kalau di-update ya berarti kita bisa pakai time.time, time.delta time gitu ya. Ya walaupun, setahu saya sih bisa gitu ya tetap pakai time.delta time di fix update misalnya gitu, tapi ya itu waktu yang fix gitu, itu waktu delta yang fix gitu ya, selalu sama gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang, kalian coba tonton dulu link YouTube yang udah saya kasih, itu totalnya kayaknya sekitar, 12 menit. Kita coba kumpul lagi di 15 menit aja gitu ya, di 45 gitu, karena, takutnya ada yang ngulang lagi gitu ya, ada yang ngulang lagi, nonton lagi gitu ya. Tolong ditonton baik-baik gitu ya, jangan di-skip-skip gitu ya, karena kan ada penjelasannya takutnya gitu. Jadi tolong dibaca, ya kalau ada yang, eee, kurang merasa kurang paham pakai bahasa Inggris, CC-nya dinyalain aja gitu ya, itu kan ada CC-nya. Jadi lebih baca teks kadang-kadang lebih enak gitu kan ya. Jadi ya silahkan ditonton dulu.
Oke, udah ya? Udah jelas? Jadi tadi di videonya dijelasin kan ya, kalau misalnya 60 fps, 60 frame per second, 60 update berarti gitu kan ya. Terus dia jelasin gimana cara bikin stopwatch pakai apa ya, penggunaan time gitu kan ya. Terus di yang video satu lagi itu ada penjelasan mengenai ini kan ya, apa namanya, fix update sama update, terus sama kayak tadi sih yang ini kan ada giniannya gitu ya. Nah, untuk detail laginya gitu kalau misalnya merasa kayak ada yang kurang segala macam itu lihat lagi di YouTube contoh-contohnya gitu mungkin ya gitu. Jadi lebih ke secara praktiknya kayak gimana gitu. Nah, untuk macam-macam case gitu ya, ya bisa beda-beda gitu ya posisi entar di-update, entar di-fix update, atau mungkin kalau ada error berarti harus dipindahin ke function satunya lagi gitu ya. Tapi, ya biasanya kan kalian akan ada referensi khusus kan ya buat bikin waktu lagi bikin, final project gitu. Nanti coba diikutin aja gitu kalau misalnya, apa namanya, lancar ya udah gitu berarti posisinya di situ gitu. Karena kadang-kadang per case tuh beda-beda kasusnya gitu kan. Terus cara solving-nya juga beda-beda gitu. Kalau apa namanya, saya sendiri juga kan bukannya di bidang ini sesungguhnya gitu kan. Mmm, kalau mau lebih advance gitu ya, yang lebih advance lagi ya mungkin mesti masuknya ke game sebenarnya atau ngambil game nanti, gitu. Karena Pak Wirawan memangnya spesialis di game gitu. Oke, jadi ini update, fix update, time, fix delta time gitu ya. Itu semua kepake di animasi kalian gitu. Nah, terus sekarang kita akan bahas sedikit banget gitu ya mengenai praktikum kalian gitu. Jadi praktikum kalian ini kan tadi saya udah sempat singgung bikin jam gitu ya dari Cat Coding. Saya nggak akan detailin, saya juga nggak tahu codingan saya kemana, saya belum sempat cari. Tapi yang pasti ikutin step by step modulnya, baca baik-baik gitu ya. Karena lihat deh, ini tuh modelnya kan kayak jarum dan jamnya ya gitu ya, jam 1, jam 2, jam 3. Ini tuh ada apa ya, derajatnya gitu, beda berapa derajat, beda berapa derajat. Jadi baca penjelasannya dimengerti, terus kalau kalian lihat, ini kan besarnya sama gitu ya, berarti di Kopas gitu kan ya. Nah terus, masalah rotate dia kemana gitu ya, itu segala macam ada derajatnya gitu. Jadi kalian ikutin aja, di modulnya gitu, karena itu udah ada perhitungannya gitu. Nah terus kayak copy lagi untuk ke jam 2 misalnya, ke jam 3, ke 4, ke 5, ke 6 itu semuanya ada caranya. Terus, apa namanya, ya nanti kalian akan cobain bikin kayak parent object, terus bikin child-nya gitu ya. Terus kayak si jarumnya nih, ini kalian lihat deh, ini kan dia titik tengahnya di sini ya. Jadi jarumnya itu titik tengahnya beda-beda gitu masing-masing. Nah itu semua ada caranya gitu ya. Mmm, apa, di-grouping dululah atau gimana gitu-gitu, saya juga lupa-lupa inget sih, tapi seingat saya ketiganya itu dalam satu parent yang sama sih gitu ya. Nah jadi itu semua diperhatiin nanti di modul gitu. Terus, mmm, kita lihat ke ini deh, ke kiri gitu ya, perhitungan waktunya itu pakai datetime, terus nanti kita pakai quaternion Euler gitu ya. Ini buat, ngitung berapa angle jarumnya harus berputar gitu. Ya, jadi ini kalau kalian lihat apa, ada rotasi untuk hours, ada rotasi untuk minutes, ada rotasi untuk seconds gitu ya. Nah, terus satu lagi kalian akan bikin yang jarumnya itu detiknya smooth gitu ya, jalan terus gitu.
Ada mungkin yang punya dulu, di rumah saya jamnya kayak gini, gitu ya. Jadi kalau lihat jam tangan orang, kalau lihat jam yang biasa-biasa kan detiknya tak 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 gitu ya. Tapi, saya udah biasa sih ngeliat ini gitu, karena di rumah dulu begini gitu ya. Nah, mungkin ada juga dari kalian yang kayak gini jamnya gitu ya. Nah, ini kita akan coba bikin yang kayak gini gitu. Nah, ini pakainya time span gitu. Jadi kalau yang detiknya patah-patah per detik gerak gitu ya, itu daytime pakainya. Kalau yang kalau yang, mmm, smooth jalan terus gitu ya, itu pakainya time span gitu. Nah, perbedaannya itu adanya di sini. Jadi kalau daytime itu langsung ngasih tahu gitu ya, ini tanggal berapa, jam berapa misalnya gitu ya. Dia kayak, mmm, apa ya, return-nya langsung gitu ya, langsung time, exact time gitu ya. Nah, daytime itu terus integer, mmm, kalau time span gitu ya, time span itu dia lebih ke balikinnya ke number of days, number of hours, number of minutes gitu. Jadi dia tuh, mainnya interval gitu ya, jadi bukannya kayak daytime yang, jam, hari gitu. Dia mainnya apa ya, durasi waktu gitu ya. Jadi, kalau daytime itu discrete, kalau time span itu continuous gitu. Jadi kalau, daytime itu integer, kalau time span itu float gitu. Jadi, mmm, beda nih dua-duanya gitu. Jadi kalau kalian kalau kayak mau pakai waktu exact, ya pakai aja langsung daytime gitu ya. Contohnya di energy replenish animation gitu ya. Ini contohnya Candy Crush. Jadi kalau Candy Crush kalian kalah gitu ya, itu kan ada hatinya ya, hatinya hilang gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, ketika hatinya hilang, bisa ada waktunya kan nih, time, buat hatinya itu, energinya itu nambah lagi gitu. Ya, setahu saya terakhir masih kayak gitu kan ya. Nah, jadi, kalau nggak salah 5 menit gitu kan. Jadi 5 menit itu counting gitu, kapan, berapa detik lagi, berapa menit lagi dia akan ngasilin satu energi baru gitu. Nah, itu, eee, bisa pakai daytime gitu ya, karena, discrete ya, langsung ditampilin bener-bener menit detiknya gitu. Mmm, terus nggak tahu ya, mungkin game lain ya kayak Homescape, Gardenscape gitu ya. Apalagi ya, mmm, nggak kebayang. Ya gituan lah gitu ya, pokoknya itu kan ada waktunya gitu ya, ada energinya gitu. Mmm, ya biasanya tipe-tipe itu sih gitu, jadi nggak tahu deh, saya belum ketemu lagi contohnya, ini saya lagi buka App Store. Yang pasti Candy Crush gitu ya, yang paling umum. Kalau nggak pernah mainin, mungkin orang tua kalian mainin gitu, jadi coba lihat aja gitu ya, karena kayaknya pada suka banget sama Candy Crush. Ya gitu. Jadi energi replenish animation itu bisa pakai daytime, terus, time span gitu ya, biasanya dipakai untuk karena dia continuous gitu ya, dia buat animasi gitu. Jadi, animasi yang relate ke real world, contohnya day and night gitu ya. Jadi, kan mataharinya itu seakan-akan geraknya smooth dong ya, nggak mungkin mataharinya dari kiri ke atas gitu, lompat gitu ya, terus ke bawah gitu kan. Nah, jadi itu pakai time span buat ngitung mataharinya kapan naik, kapan turun gitu, kapan mulai turun gitu ya. Jadi, itu butuh float gitu. Jadinya, mmm, untuk game kayak Animal Crossing gitu ya, terus Harvest Moon gitu, itu kalau pagi ke malam, ke pagi lagi gitu ya, ya itu pakainya ini gitu. Ya mungkin udah ada yang main juga kan ya gitu kan Animal Crossing, soalnya real time kan, bener-bener persis kita main jam segini ya berarti lagi terang. Kita mainnya malam berarti, tergantung udah jam 7 ya berarti jam 7 gelap gitu kan. Kayak gitulah kira-kira gitu ya. Jadi itu contoh penggunaan kalau mau pakai time span gitu.
Makanya karena ada time discrete, detiknya itu patah-patah gitu ya. Dia geraknya tuh satu-satu gitu ya. Nah, karena time span itu continuous gitu ya, makanya dia geraknya tuh dia bisa dihitung per derajat kecilnya sekalipun gitu ya. Jadi karena di float gitu, jadi dia bisa geraknya smooth. Gitu kira-kira. Ya, terus sementara quaternion itu ya nanti kayaknya kita akan pakai lagi gitu ya, quaternion Euler. Biasanya dipakai buat animasi supaya nggak kaku kayak jalan dari mana ke mana lurus gitu ya. Ya dia akan potong gitu dengan gerakan melengkung gitu. Jadi kayak ada angle-nya gitu. Nah, ini detailnya kita nggak akan bahas. Ini ngelibatin complex numbers, ada yang pernah dengar? Entah kalian matematikanya waktu itu sedalam apa, yang pasti complex number ribet sih gitu ya. Jadi ya udahlah, kita asal tahu aja quaternion itu dia buat 3D animation gitu ya, buat rotasi, buat gerakan yang perlu angle gitu ya. Itu pakai quaternion gitu. Oke. Gitu. Jadi minggu ini sih bahasnya begini gitu ya. Minggu depan kita akan lihat rendering performance. Itu tadi salah next-nya. Nah, terus tadi balik lagi minggu depan kita akan bahas per kelompok. Tolong didiskusiin lagi lebih lanjut maunya gimana, konsepnya didalemin lagi. Dibaca tadi itu ada di e-learning gitu ya. Bisa diklik langsung, PDF langsung buka. Kalau bisa bahkan cari-cari aset gitu ya. Semakin progresnya bagus ya semakin baik gitu. Nanti di minggu depan sekarang saya kasih tahu timeline-nya deh gitu ya untuk yang final project itu setelah UTS kayak gimana gitu. Kemarin kan baru sebelum UTS kan ya. Jadi nanti yang setelah UTS saya akan jelasin di minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ini e-learning-nya error atau emang pada masuknya lewat link? Oh, berarti e-learning-nya error ya. Tapi Maurice Marvin emang ya masuk lewat e-learning sih. Yang lainnya banyak banget yang nggak ada soalnya di sini. Saya masuk lewat e-learning sih tadi. Iya, Cirat e-learning. Ya berarti error ya. Soalnya Coti di sini malah nggak ada juga. Oke. Kita absen dulu ya. Adinda Ramadhani. Hadir sih. Retno kayaknya nggak ya. Oke, ya berarti lagi ngecek. Reynardo Etantio, David Eric,
Hadir. Caleb Julio, Hadir. Juwan Tanandi, Hadir, Ci. Devina Winaya, Hadir, Ci. Sergio Nathaniel, Hadir, Ci. Maurice Marvin, Nelson, Hadir. Ricky Tandiono, ada ya, Hindra Pangadi, Hadir, Ci. Carlos Maximiliano, Hadir, Ci. Hadir. Arvendo Manuel, Hadir. Darren Denison, Hadir, Ci. William, Hadir, Ci. Coti, Hadir, Ci. Frederick Alexander, Hadir, Ci. Nicholas Rian, Hadir, Ci. Ishak Isodorus, ada nggak sih tadi Ishak Isodorus? Oke, nggak ada ya. Terus Dharma Hutama, Hadir. Andrew Enrico, Hadir, Ci. Andre Chandra, William Wijaya, Hadir, Ci. Brian Glenardi, Hadir, Ci. Renardi, Pagi, Ki. Dan Sebastian, Hadir, Ci. Elfajar Bintang, Hadir, Ci. Devin Hidayat, Hadir, Ci. Norbertus Dewa, Hadir. Edgar Effort, ya, Tadi Ricky hadir, Ci. Billy. Saya ngolek tadi. Apa Ricky, bentar ya. Oh, ya. Oke. Tadi siapa mana ya? Edgar nggak ada ya. Billy Nathanael, Hadir, Ci. Gilang Satria, Hadir, Ci. Nehemia Sesio, Hadir, Ci. Sarah Nabila, Hadir, Ci. Christopher Matthew. Hadir. Berarti yang nggak hadir Retno, Ishak, Andre Chandra, Edgar. Andre Chandra ada nggak? Udah lah ya, nggak nyaut ya. Oke. Oke deh, absennya udah. Ada yang mau diomongin mungkin? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Ya berarti ya gitu, begitu aja materinya hari ini sih. Ntar dilihat lagi di modul harusnya nggak, secara ini nggak susah gitu ya. Paling susahnya ya gitu nata-nata
jarumnya aja sih yang ribet, ya mesti dipindah-pindahin, diatur-atur rotasinya, digabung jadi satu parent gitu. Ya. Oke, kalau gitu. Berarti gitu aja materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, kita bahas file project gitu ya. Thank you semuanya. Jangan lupa praktikum gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Ci. Ci. Iya. Iya. Berarti minggu depan itu cukup ini kan presentasi proyeknya sudah sampai mana ya? Lebih ke ngobrol sih. Tenang aja, nggak usah presentasi. Oke. Jadi Thank you, kalau Ci. misalnya belum ada progresnya itu gimana ya, Bu? Belum ada progres gimana maksudnya? Kayak apa? Cuman punya gambaran doang, belum sampai bikin prototype gitu. Nggak apa-apa. Saya soalnya belum kasih kalian timeline juga kan. Nanti begitu ada timeline baru ikutin timeline-nya gitu. Ya. Makasih, Ci. Berarti nanti proposalnya diubah lagi sih atau gimana sih? Kalian ubah sendiri langsung nggak apa-apa, langsung ngobrol aja jadinya gitu. Oh, Jadi berarti minggu depan ya, nggak Ci? usah Yang diobrolin. minggu depan. Oh, oke. Thank you, Ci. Thank you. Iya.